Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afiansa dari kelas 2 di 3 ITA NRP 2103121014. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan membahas tentang teori 9, yaitu mengenai basis data client server. Ya, ini adalah foto profil saya. Nah, ini adalah dosen pembimbing saya, yaitu Pak Rengga Asmara, Eskom OCA. Kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, arsitektur client server. Yang ketiga, pengaksesan query pada basis data client server. Kemudian, kita masuk ke tujuan belajar. Setelah memahami materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami konsep basis data client server. Yang kedua, memahami arsitektur client server. Yang ketiga, memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Yang kedua, teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Yang ketiga, pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini. Teknologi client server yang saat ini terjadi. Kemudian masuk ke nomor 4, yaitu selanjutnya, hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Yang keenam, penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Kemudian arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier architecture. Pada struktur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan perancangan yang dominannya terletak pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layar dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Sebagai memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI atau GUI. Arsitektur client server. Antarmuka pemakai aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dalam dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional berbasis SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya yang berbeda sebagai modul distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Pengaksesan query pada berbasis data client server. Interaksi antara client dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan processing query pemakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Nomor 2, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Selanjutnya, klien mengkombinasi hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pengaksesan query pada basis data client server. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut sebagai transaction server atau back-end machine, sedangkan klien disebut sebagai application processor atau format end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS.
Dalam DBMS yang banyak digunakan model perangkat lunak dibagi dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi terdistribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DDBMS, DDMS, dan memproses semua pemerintahan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak berkomunikasi yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan klien untuk mengirim sebuah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membagikan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervise eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan data distribusi dari data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti disebut distribusi transparansi. Beberapa DDBMS tidak melakukan distribusi transparansi sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan, yang pertama, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Yang kedua, arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, client. Yang ketiga, pengaksesan query dilakukan dengan cara client melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien. Klien mengkomunikasikan hasil subquery ke query asal. Yang keempat, modul perangkat lunak yang terdapat pada DDMS terdapat dibagi dari 3 level, yaitu perangkat lunak, server, klien, dan komunikasi. Latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem klien server? Klien server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat menerima data atau informasi dari server. Apa perbedaan konsep arsitektur klien server yang ada dengan arsitektur sistem distribusi? Konsep arsitektur klien server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini. Server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur, sistem terdistribusi, sistem yang dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien server dan klien diberlakukan berbeda. Sebutkan bagaimana tugas host server dan server pada three-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan. Kemudian server berfungsi sebagai conduit operasi memproses data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data berdiri sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query ke server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melalui permintaan query dengan mengirimkan query ke beberapa tempat server dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengambilkan hasil query ke query asal. Perangkat lunak server DBM bertanggung jawab dalam lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi terdistribusi dari data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses data lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi operasi terdistribusi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirimkan perintah dan data ke tempat yang berbeda. Setiap kebutuhannya hal ini bukan bagian dari yang terjadi di DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang sesuai. Ya, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.